Diawali dengan memperlihatkan 3 remaja vlog traveler yang sudah melakukan traveling ke berbagai negara dan tempat wisata di belahan dunia seperti London, Paris, Roma, Gunung Papandayan, dan tempat indah lainnya. Ada Chris, Natalie, dan Amanda. Mereka bertiga akhirnya sampai di Kiev yang merupakan ibu kota Ukraina. Di sana ada kakak kandung Chris yang bernama Paul. Ini babangusnya. Paul sudah cukup lama menetap di sana sehingga dia tahu jika Moskow adalah kota yang layak untuk dikunjungi. Chris dan Natalie sendiri merupakan pasangan kekasih yang sudah cukup lama menjalin asmara, di mana Chris bermaksud untuk melamar Natalie ketika nanti mereka sudah berada di Moskow. Paul sendiri disarankan untuk mendekati Amanda karena dia kebetulan sedang jomblo yang mungkin saja bisa cocok dengan kakaknya tersebut. Keesokan harinya ketika sedang makan di restoran, Paul mengatakan bahwa dia baru saja mendapat informasi mengenai wisata ekstrim di sebuah kota bernama Chernobyl, sebuah kota di dekat Pripyat, Uni Soviet, di mana Paul meyakinkan mereka semua bahwa wisata ekstrim tersebut akan jauh lebih menyenangkan ketimbang pergi ke kota Moskow. Yes, factories, schools, stores, homes, apartments, everything's still there. Sempat mendapat penolakan dari Chris yang memang punya rencana tersendiri, yaitu melamar Natalie di kota sana. Natalie dan Amanda ternyata setuju dengan wisata ekstrim tersebut, sehingga Chris mau tidak mau harus mengikuti perubahan rencana tersebut. Explore a bit and we'll be on our way. Just as planned. Kidding me, right? You guys are so weak. Dan mari saya perkenalkan dengan sang pemandu wisata ekstrim ini. Dia bernama Yuri, tidak pakai boika. Yuri merupakan mantan militer di Kesatuan Pasukan Khusus atau Special Forces, sehingga membuat mereka tidak perlu khawatir dengan keekstriman wisata yang akan mereka lakukan tersebut. I was telling them about our little adventure today and Chris got parental as usual. This is a very well organized tour. Tak lama muncullah 2 wisatawan yang kebetulan akan satu perjalanan dengan mereka semua. Ada Michael dan Joey, yang dimana Paul dan kawan-kawan cukup senang karena ada teman baru yang mungkin akan membuat perjalanan ini menjadi semakin menarik. Okay, we go. Come. Menggunakan mobil van tua milik Yuri, mereka pun memulai perjalanan dengan melewati perkotaan Ukraina sampai tiba di perhutanan yang sepi penduduk. Dan alasan kenapa wisata ini disebut dengan wisata ekstrim adalah karena kota Chernobyl merupakan lokasi tempat kecelakaan reaktor nuklir terburuk dan terparah dalam sepanjang sejarah, yaitu pada tanggal 26 April tahun 1986 ketika terjadi kegagalan daya sehingga membuat salah satu pembangkit tenaga nuklir meledak dan menewaskan 31 korban jiwa. The Chernobyl disaster was the result of failed systems test. Paul dan kawan-kawan pun menanyakan tentang radiasi yang mungkin saja masih ada di kota Chernobyl, di mana Yuri menjawab bahwa dirinya bukan hanya sekali 2 kali saja memandu wisata ekstrim ini dan tidak pernah terjadi apa-apa, sehingga itu menjadi sebuah bukti kuat bahwa kota Chernobyl aman dari radiasi dan layak untuk dikunjungi. Sampailah mereka di gerbang masuk kota Chernobyl. Di situ ada beberapa tentara yang memang biasa menjaga lokasi masuk ke tempat wisata ini atau pos keamanan di gerbang pertama, di mana Yuri mendapat kabar buruk bahwasannya saat ini kota Chernobyl sedang ditutup dan siapapun dilarang untuk masuk, sehingga itu menimbulkan kekecewaan bagi Paul yang sudah sangat hagrong ingin pergi ke sana. Yang karena tidak enak hati, Yuri pun nekat mencari jalan alternatif untuk tetap bisa masuk ke sana. Don't worry. There's more than one way. Meskipun jalurnya melalui hutan belantara dan 5 kali lipat lebih jauh dari jalur normal, mereka tetap melanjutkan perjalanannya yang di sepanjang jalan tersebut banyak sekali tanda peringatan yang membuat para ladies ini khawatir. Tetapi Paul meyakinkan jika semua ini baik-baik saja karena selama ada Yuri sang mantan pasukan khusus, mereka tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa. Yuri pun melipir sebentar di samping sungai, di mana dia menyuruh Paul untuk memberitahu jika ada sesuatu yang bergerak dari dalam air, yang ketika Yuri memasukkan tangannya, tiba-tiba
Ditemukan seekor ikan dengan gigi tajam yang memenuhi sungutnya, entah ikan jenis apa itu. Mereka semua pun melanjutkan kembali perjalanannya. Sampailah mereka di Chernobyl. Suhunya cukup lembab, suasananya juga sepi tanpa ada warung kopi yang terlihat. Namun memang untuk para traveler dan fotografer, tempat ini cukup instagramable bagi para pecinta tempat-tempat bersejarah. Yuri pun menunjukkan alat pengukur radiasi sehingga mereka diharapkan tetap berada di dekatnya karena mungkin beberapa spot masih memiliki tingkat radiasi tinggi yang bisa saja berbahaya. Satu persatu spot pun mereka eksplorasi dan ambil gambarnya. Gedung-gedung bekas para penduduk lokal pun sekarang sudah lapuk dimakan usia, diambil alih oleh alam. Kecelakaan nuklir tersebut benar-benar sangat parah sehingga tak terbayangkan betapa mengerikannya ketika para korban harus mengalami nasib naas kala itu. Ketika akan masuk ke salah satu gedung, mereka pun terkejut ketika melihat ada bangkai serigala, di mana Yuri mengatakan bahwa tidak biasanya hewan buas turun gunung dan dekat dengan kota jika bukan karena kelaparan. Sesampainya di dalam, Yuri pun langsung menunjukkan lokasi reaktor yang merupakan asal-muasal ledakan reaktor terjadi atau ledakan terjadi, di mana saat mereka semua sedang sibuk berfoto, Yuri menemukan sebuah hal mengejutkan ketika ada bekas bakaran api yang masih hangat dan baru, dan anehnya adalah Yuri dengan sengaja menyembunyikan hal itu dari Paul dan kawan-kawan, pertanda bahwa ada sesuatu hal yang sedang disembunyikan olehnya. The metaphor here. Yeah, do tell. Ketika hari sudah menjelang sore dan mereka akan kembali ke van, tiba-tiba ya, ada seekor beruang yang entah dari mana munculnya. Mungkin sama seperti almarhum serigala yang mati kelaparan dan nekat turun gunung, tak mau ambil resiko. Yuri memilih untuk mengajak mereka semua segera pulang daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Told you they're exciting, didn't I? Yeah, I'm feeling mauled to death. Ketika semua orang sudah di mobil dan bersiap untuk come back to home, tiba-tiba saja mobil tidak mau menyala yang ketika Yuri periksa, ternyata kabel starternya telah terputus dan nampak sehabis digigit oleh sesuatu. Are you sure we're out here alone? Yes, you heard the soldiers this morning. This place is off limits. Satu-satunya harapan mereka semua adalah dengan meminta bantuan melalui HP yang Yuri bawa, tetapi karena posisi mereka berada di luar jangkauan, ponsel sekalipun tidak akan bisa membantu apa-apa. Singkat cerita, malam pun poek. Yuri masih tetap mencoba meminta bantuan melalui HP-nya, tetapi hasilnya masih sama. Tidak ada orang yang masuk ke saluran tersebut, di mana situasi ini selalu saja berakhir dengan saling menyalahkan satu sama lain ketika Paul disalahkan atas idenya melakukan wisata ekstrim ini. Oh, I'm sorry to try and show you guys some fun while you're out here visiting me. Sementara Michael menyarankan untuk jalan kaki ke pos pemeriksaan pertama, Yuri mengatakan bahwa jaraknya kurang lebih 20 km dan juga ini sudah malam hari, sehingga akan sangat berbahaya jika ada kerud yang mungkin menyerang mereka ketika di perjalanan. Hey, Chris. Alright, you know what? Relax. We stay in van. Are we safe here? Yes, we're safe. Ketika obrolan terus berlangsung, tiba-tiba terdengar suara aneh dari kejauhan, lebih tepatnya suara bayi menangis yang entah dari mana asalnya. Lantas Yuri pun mengambil sepucuk pistol dan turun dari mobil untuk memeriksa sumber suara tersebut. Did you want to go out there with him? Easy, bro. A gun? Where is he going? Tak ingin hanya berdiam diri saja, Chris pun berinisiatif untuk menyusul Yuri. Meski sempat dilarang oleh Paul kakaknya, tak lama kemudian terdengar suara tembakan yang membuat Paul khawatir dan pergi menyusul Chris adiknya. Dan ketika para lady sedang kecemasan, tiba-tiba ya, muncullah Paul memboyong Chris dengan kaki yang sudah terluka parah, di mana Yuri sendiri lenyap entah kemana dan singkat cerita, esok pagi pun tiba. Mengira jika Yuri
Yuri masih hidup, Paul, Amanda, dan Michael pun mencoba mencarinya menggunakan HT dengan terus memanggil-manggil nama Yuri. Dimana saat HT-nya ngahiang, itu artinya HT Yuri berada tidak jauh dari posisi mereka saat ini. Lantas mereka bertiga pun masuk ke dalam ruang bawah tanah, yang di situ Yuri ditemukan sudah tak bernyawa dengan tubuh tercabik-cabik menyisakan sedikit organ dalamnya saja. Mereka pun secepatnya mengambil barang-barang penting seperti pistol, alat pengukur radiasi, dan HT, yang ketika akan pergi, muncullah seseorang yang kemungkinan besar telah menyebabkan Yuri tewas seperti ini, dan... mereka bertiga pun berhasil kembali ke mobil dan masih mempertanyakan tentang siapa atau apa yang barusan muncul. Sadar bahwa bertahan di sini tidak akan bertahan lama, Paul dan kawan-kawan pun berencana untuk pergi mencari bantuan dengan cara berjalan kaki menuju ke pos pemeriksaan, sementara Amanda akan tetap di mobil menemani Chris yang sedang terluka. Anything happens, you call us, okay? 13 miles. Alih-alih akan ikrah mengikuti jalan raya, ternyata ada gerombolan serigala kelaparan yang sedang memakan bangkai hewan, sehingga mereka berempat pergi ke arah lain dan justru menemukan semacam parkiran yang dipenuhi dengan mobil bekas. Lantas mereka pun mulai memeriksa satu persatu mobil, berharap ada kabel starter yang cocok dengan mobil van milik Yuri. We might be able to find some cables or check. Di situ terdapat sebuah bus dengan banyak sekali lubang peluru yang mengarah keluar. Entah apa atau siapa yang mereka tembaki, mereka pun berhasil mendapatkan kabel pengganti dan segera menghubungi Amanda bahwa sebentar lagi mereka akan kembali. You're not gonna believe this. We got cables in the van. Saat itulah muncul para serigala yang datang ke arah mereka. Paul dan kawan-kawan pun segera berlari dan berhasil selamat dengan menyeberangi sebuah jembatan kecil, yang di situ sempat terjadi adegan dramatis ketika Joey terjatuh dan Michael menyelamatkannya. Beruntung mereka berhasil selamat dan lolos dari para serigala kelaparan tersebut. Mereka pun kembali saat hari sudah gelap. Entah bagaimana caranya mereka bisa bertahan tanpa makan dan minum selama seharian ini. Entahlah, mungkin dibantu kru logistik. Paul langsung dikejutkan ketika melihat mobil van sudah dalam posisi terbalik dengan Chris dan Natalie yang sudah tidak ada di sana. Melalui kamera milik Natalie yang tertinggal di sana, Paul dan kawan-kawan pun mencoba memeriksa rekaman terakhir yang dia buat. Di situ Chris melamar Natalie dengan kondisi terluka dan wajah pucat, di mana Paul yang punya ide kemari pun menyesal telah membuat rencana adiknya berantakan. Namun yang jadi masalah sekarang adalah Chris dan Natalie diserang oleh sesuatu atau mungkin seseorang yang menjadi penyebab terjadinya semua mimpi buruk ini. Tak ingin membiarkan adiknya begitu saja, Paul dan kawan-kawan mencoba mencari jejak mereka dengan menelusuri bercak darah yang ada di tanah, hingga akhirnya sampai di sebuah gedung kosong yang ketika sedang fokus menelusuri, tiba-tiba muncul sosok yang kemungkinan besar adalah pelaku yang telah menyebabkan semua insiden ini terjadi. Lantas mereka pun berlari ke ruangan lain dan... Setelah Natalie berhasil ditemukan, mereka semua pun segera keluar dari gedung dan berencana untuk pergi sejauh mungkin dari kota Chernobyl. Namun Paul yang tidak rela membiarkan adiknya begitu saja pun bersikeras untuk kembali ke sana. Tetapi Amanda berhasil meyakinkan Paul untuk mencari bantuan dahulu. Baru setelah itu mereka akan kembali untuk menyelamatkan adiknya. Michael sendiri berhasil mendapatkan sebuah peta dari gedung yang barusan. Di situ tertulis jika ada pos pemeriksaan yang lain yang ternyata posisinya tidak terlalu jauh dari sana, sehingga mereka semua langsung berangkat sesuai petunjuk dari peta tersebut. Di tengah perjalanan, Natalie pun merasa lelah dan duduk di samping tangga, di mana saat yang lain sedang memeriksa peta, ada seorang anak kecil yang berdiri terdiam ngejanteng di kegelapan dan... Paul dan kawan-kawan pun segera mencari Natalie ke bawah dan baru menyadari jika tempat ini merupakan stadium kota Chernobyl yang sudah tak terpakai. Yang betapa terkejutnya mereka semua ketika melihat ada banyak sekali orang yang muncul dari balik kegelapan, yang sepertinya mereka adalah warga lokal yang terkena dampak radiasi ledakan di kota ini.
bawah tanah di mana saat sedang berusaha menutup pintu, Michael pun harus mengalami nasib naas ketika dia berhasil ditangkap oleh gerombolan mutan tersebut yang ketika pintu berhasil ditutup, mereka yang tersisa pun segera lari ke arah lain untuk mencari jalan menuju keluar. Dan betapa sialnya Paul CS ketika baru menyadari jika ruangan bawah tanah stadium ini merupakan markasnya para mutan, di mana Joey harus menyusul Michael kekasihnya karena gagal menaiki tangga menuju jalan keluarnya. Tersisa Paul dan Amanda yang berhasil keluar dari markas para mutan, di mana mereka berdua sempat diserang oleh dua mutan bangkar wara, tapi berhasil memberikan perlawanan. Faktanya, mereka sudah berada sangat dekat sekali dengan pos pemeriksaan lain sesuai pada peta, yang ketika membuka gerbang di situ sudah ada banyak penjaga dengan mobil dan senjata lengkap. Namun naas, lokasi ini ternyata memiliki tingkat radiasi yang sangat tinggi sehingga membuat kondisi tubuh mereka berdua menjadi sangat buruk, yang ditandai dengan kulit terbakar, penglihatan kabur, bibir pecah-pecah dan gatal pengpelangan. Sadar bahwa mereka berdua telah terkontaminasi, para penjaga pun mulai menarik pelatuk yang membuat Paul tewas saat itu juga, sedangkan Amanda hanya dibuat tidak sadarkan diri. Amanda pun akhirnya siuman yang di situ ada tim medis dengan seragam lengkap yang mengatakan jika saat ini dirinya sedang berada di rumah sakit. Seorang dokter pun meminta Amanda untuk tetap tenang karena kejadian tadi hanya salah paham saja dan para penjaga tidak bermaksud untuk menembak mereka berdua. Saat ini Amanda sedang dibawa untuk mendapatkan perawatan medis karena tubuhnya sudah terkontaminasi. Mendengar hal itu sesaat Amanda nampak senang dengan berakhirnya semua mimpi buruk ini. Juga sekarang sudah ada dokter dan para petugas yang akan menangani masalahnya. Tetapi ketika dua penjaga memasukkannya ke dalam ruangan yang katanya ruangan perawatan, tiba-tiba tamat. Ending yang cukup membagongkan. Faktanya, tempat Amanda barusan berada bukan rumah sakit, melainkan sebuah fasilitas rahasia yang khusus mengisolasi para korban yang terkena radiasi di kota Chernobyl, yang dimana fasilitas ini sengaja dibangun untuk menyembunyikan para korban dari publik, sekaligus dijadikan tempat penelitian untuk mencari dan menemukan solusi atau obat untuk menyembuhkan para korban yang terkontaminasi. Sama seperti mutan di film Wrong Turn, para korban yang sudah terkontaminasi di film ini pun berubah atau bermutasi menjadi sosok jahat yang akan memakan spesiesnya sendiri alias kanibal. Namun bedanya kalau di Wrong Turn kan si mutannya tinggal di gunung dan tidak diketahui siapapun. Nah, di sini para mutannya sengaja dikurung atau diisolasi di sebuah fasilitas rahasia. Sedangkan untuk para mutan yang telah menewaskan Paul dan kawan-kawan, mereka tak sengaja kabur dan berkeliaran di Chernobyl, yang informasi ini diketahui dari percakapan antara dokter dan petugas medis ketika menanyakan status para pasien yang kabur. Sehingga bisa disimpulkan bahwa alasan para penjaga pos gerbang pertama melarang Yuri dan kawan-kawan untuk masuk adalah karena sedang terjadi situasi darurat, yakni situasi kaburnya para pasien atau mutan yang oleh karena hiras hulu dan keke ingin masuk dan tidak mengindahkan suatu larangan. Maka jangan salahkan Samsul jika Paul atau Yuri dan kawan-kawan harus menanggung resikonya, yaitu kematian yang mengerikan.